Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Oke, jadi hari ini saya hadir kembali lagi dalam podcast Undipa, Universitas Dipa Makassar. Jadi teman-teman berhubung karena beberapa kesibukan kemarin dan akhirnya kita baru berjumpa kembali, tapi semoga saya akan bisa mengisi lagi di tiap pekan untuk memberikan edukasi dan beberapa tentang tema podcast yang teman-teman bisa saksikan di YouTube channel Undipa. Nah, hari ini saya senang sekali karena saya ditemani dengan rekan saya juga salah satu dosen di Universitas Dipa Makassar, teman-teman. Oke, langsung saja mungkin bisa kenalkan diri dulu, tahu Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Andi Saenong, Eskom Mkom, tentunya teman dari Bapak Rusdi. Jadi saya juga sekarang ini berprofesi sebagai dosen. Kemudian untuk unit bagian di Universitas Dipa itu saya salah satu yang mengerjakan di bidang kerjasama. Jadi kerjasama yang kita lakukan di Universitas Dipa. Kemudian ada sedikit juga pekerjaan di luar kampus, itu ada usaha di bidang otomotif seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk pengenalan. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah kenal tamu spesial kita hari ini, yang dimana kita akan sharing banyak. Tadi yang saya tangkap gini Kak, jadi teman-teman kalau di kampus itu saya biasa panggil pasien itu Kak, karena dia merupakan senior saya juga gitu, alumni dari Universitas Dipa Makassar. Kemarin kita waktu STIMI Kak 2000 berapa Ki? Kebetulan waktu awal masuk di masih namanya STIMI di Pangandaria ya. Itu tahun 2026. 26. Iya, cukup lama ya. 2006. 2006. Oke, selesai 2010. Selesai 2010 teman-teman. Sedangkan saya 2014, selesai di 2018. Nah, tadi Kak, kan selain ngajar Ki ini, tadi kita bilang ada kerjasama kampus kan? Ya. Nah, terus mungkin bisa kita kenalkan sedikit atau kita bahas sedikit tentang kerjasama yang dimaksud itu seperti bagaimana, kayak gitu. Jadi untuk bagian kerjasama di Universitas Dipa Makassar itu kita ada banyak kerjasama, tidak hanya kampus sebenarnya, tapi ada beberapa industri itu atau UMKM. Jadi kerjasama ini itu yang paling pertama adalah membangun ikatan kerja antara Universitas Dipa dengan mitra-mitra kita, yang dimana setiap kegiatan yang kita lakukan itu harusnya teradministrasi. Iya, jadi tujuannya itu. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu diusahakan ke depannya karena kita sudah unggul ya. Jadi itu salah satu poin yang harus kita lengkapi di sisi administrasinya. Oke, jadi teman-teman, hari ini atau sekarang Teknik Informatika dari Undipa, Universitas Dipa Makassar sudah mendapat akreditasi unggul. Ya. Nah, itu yang harus kita apresiasi, dan teman-teman yang akan bergabung atau menjalani proses perkuliahan yang ingin baru daftar sangat dapat kesempatan bisa bergabung bersama kami Undipa Kak. Ya. Nah, terus peran mahasiswa Kak dalam kerjasama ini kira-kira ada ndak atau bisa kita share sedikit? Ada banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan kerjasama yang melibatkan mahasiswa. Salah satunya adalah magang. Itu. Yang kedua itu mungkin KKL tematik namanya. Jadi KKL ini dari prodi sistem atau teknik ataupun manajemen itu yang kita tempatkan keluar untuk KKL atau berkegiatan di luar kampus lah seperti itu. Oke, jadi mahasiswa akan menjalani proses magang KKL ya. Oke, jadi sudah banyak nih mahasiswa ini Kak. Sudah banyak dan alhamdulillah itu semua sudah bisa menyesuaikan dengan tempat magangnya masing-masing. Iya, kita harapnya begitu di lapangan. Oke. Ada mungkin cerita sedikit di lapangan atau pernah ndak kita langsung lihat Kak tentang bagaimana hasil dari mahasiswa, implementasi dari mahasiswa kayak gitu? Saat ini rata-rata di KKL itu kemarin sempat kita ke Pangkep
Pangkep. Ya, Pangkep. Nah. Di sana ada satu desa namanya Bulu Cindea, itu bagus sekali, kepala desanya sangat support. Jadi kegiatannya yang paling ingin dikembangkan di sana itu kemarin adalah bagaimana mahasiswa kita ini dari sistem informasi membangun sebuah website untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di sana. Pengenalan wisata. Pengenalan wisata berbasis Jadi, digital. Digital ya. Iya. Iya, karena saya juga dapat waktunya di Desa Batu Putih teman-teman itu sangat mengapresiasi, kepala desa sangat mengapresiasi hasil karya dari anak-anak mahasiswa Undipa tentang bagaimana pembuatan website, dan dia minta untuk bisa di drop lagi atau dimasukkan lagi. Nah, ya memang mahasiswa. kadang-kadang seperti itu. Jadi Iya. ketika kita berbicara dan memang mereka senang, pasti dia minta lagi. Iya, jadi ada nilai positif ataupun banyak yang bisa dibantu dari mahasiswa ke tempat KKN-nya sendiri sebetulnya gitu. Sebenarnya saling membantu lah. Saling membutuhkan Iya, ya. karena dari situ nilai itu dikonversi ke nanti ke SKS-nya mahasiswa. Oh iya betul. Jadi wajib ya untuk teman-teman menjalani KKN juga karena ini berhubungan dengan akademik. Iya, betul. Jadinya jangan sampai merasa tidak maksimal lah Iya. di KKN-nya. Oke Kak, jadi kesibukan ngajar, Iya. terus di luar usaha juga yang tadi disebut otomotif itu bisa untuk dikolaborasikan atau dibagi waktunya lah ya, kayak gitu. Oke. Dan kira-kira ada ndak Kak hubungan dari usaha ini tentang mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ampuh kira-kira? Kalau yang saya ampuh ada. Ada. Jadi sedikit keterkaitan ada. Mata kuliah apa tuh Kak? Mata kuliahnya itu namanya Internet of Things. Internet of Things. Ya. Jadi di sini kita akan belajar sedikit elektronika, merakit sebuah rangkaian dan memprogram sebuah microcontroller, dan itu rata-rata ada di mobil era-era terbaru saat sekarang. Di mobil? Yes. Berarti yang mereka pelajari ini ada hubungannya dengan electrical di mobil ini? Iya, sekarang kan mobil sudah sistemnya AI ya, Artificial Intelligence. Jadi ini sangat bermanfaat ketika mahasiswa itu sebenarnya fokus ke bidang ini juga. Contoh satu mobil yang kita temukan yang kita maksud itu Wuling. Wuling Mobil terbaru itu sudah mengadopsi AI dan microcontroller berbasis IoT. salah satu fiturnya yang berbasis AI itu yang apa? Misal kita mau lihat Google Maps mungkin ya yang sudah terkoneksi. Kemudian sistem kontrol berbasis voice untuk power window atau kaca. Berarti Wuling sangat banyak ya Sudah sangat mengadopsi sistem digitalisasi atau IoT itu sendiri. Nah, jadi teman-teman mungkin lewat podcast ini teman-teman mahasiswa yang mendapat mata kuliah tadi IoT ya. Sudah tahu ya maksudnya kenapa mata kuliah itu dan dalam materi itu diterapkan, karena ini sangat berhubungan dengan industri. Ya, apalagi kendaraan yang teman-teman mungkin biasa temukan. Nah, jadi teman-teman akan memahami beberapa di dalam pelajaran ya mata kuliahnya. Dan ada juga kemarin itu Kak yang saya lihat lewat TikToknya mungkin kita sosial medianya itu beberapa mahasiswa merancang jadi dia kayak berkelompok kayak gitu. Apa yang dia rancang itu Kak? Jadi dia itu membangun. Jadi kita begini, untuk mata kuliah IoT yang saya ampuh itu kita di akhir pertemuan kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini nanti dia akan membuat sebuah project entahkah itu smart city, smart home. Nah, itu produk-produk yang mereka buat. Berbasis IoT seperti itu. Ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai digital twin ya, bagian dari digital twin sebetulnya. Karena saya lihat itu pengontrol jarak jauh juga kayak gitu. Banyak seperti itu. Oke. Jadi mahasiswa sudah menciptakan beberapa project ini dalam tugasnya prototype lah. Prototype. Iya, cepatnya prototype. Tapi sudah bisa implementasi. Sudah bisa diimplementasikan. Oke. Nah, itu mengenai dunia otomotif ini Kak. Kira-kira apa jadi kendala biasanya yang kita dapatkan di dunia usaha itu otomotif ini? Itu sih sebenarnya kalau kendala tidak terlalu banyak ya. Kalau kendala paling sering itu karena di alat ya. Alat iya. Alatnya kenapa? Karena di Indonesia itu sendiri alat kita masih harus ekspor atau impor dari luar negara. Terkhusus mobil-mobil Eropa mungkin seperti Wuling.
itu Iya. partnya masih susah seperti itu. Oh, jadi sebetulnya ini masih banyak yang diimpor. Iya betul. Oh. Jadi memang keterbatasan untuk wilayah kita sendiri itu adalah alat ya, alat setiap kendaraan itu di seri-seri mobil terbaru itu perlu memang namanya kita pesan dari luar. Oke, jadi ketika mendapatkan satu mobil yang ada masalahnya ini, itu tidak bisa dipastikan kalau alatnya ready ya, karena kan Ya. harus diekspor, diimpor ya, Ya. diimpor Kak. Ya. Oke. Jadi sudah berapa lama kini Kak di dunia otomotif ini, usaha otomotif? Karena kayaknya sebelum menjadi dosen di sini. Iya memang. Jadi lepas dari tahun 2010 ya, dari 2010 selesai kuliah. Selesai kuliah. Nah langsung kerja dulu nih di perusahaan. Di mana kita kerja? Tepatnya di PT Java Confit Indonesia, Ah. ada di Jalan Insinyur Sutami. Di sana kerja mungkin dari 2010 2010. sampai 2015. Hmm. Proses transisi ini saya juga membuka usaha itu? kecil-kecilan karena memang basicnya kan Iya. elektronika. Iya. Nah, jadi saya dapat tawaran Ah. dari dulu masih namanya Tokopedia, Bukalapak kalau nggak salah. Bukalapak. Iya, Ah. atau OLX. Nah, itu ada alarm motor berbasis remote. Iya, iya, nah, iya. itu situ usaha yang paling pertama yang saya bangun. Ya Yang itu sambil itu kerja. yang masih awalnya berbasis IoT di situ Iya, atau awalnya berbasis di situ. Terus Akhirnya berpikir kan, lah bagaimana caranya bisa kontrol pakai remote, kok bisa konsepnya seperti apa. Jadi dari situlah mulai belajar sedikit-sedikit, akhirnya dikembangkan. Dan sampai saat ini akhirnya dimanfaatkan, bisa mendapatkan cuan seperti itu. Oke. Jadi sekarang jadi usaha yang alhamdulillah masih buka sampai sekarang. Iya, masih buka sampai sekarang. Dan dari itu tadi remote kunci ya? Dari awal remote. Jadi dari remote ini pada zaman itu paling yang bagus itu kerjasama dengan bank. Jadi Bank? Iya Bank Indonesia. Untuk bagian Jadi saya diminta untuk memodifikasi alarm ini yang dulunya disimpan di motor, ditaruh di ATM. Karena pada saat itu ATM yang ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Pinrang, Sidrap sama Pare-Pare itu sering terjadi saat itu. Oh, di tahun berapa? Di tahun 2000, kayaknya kalau nggak salah 2000. Masih rawan. Masih Karena rawan. ATM itu masih ditempatkan di dekat-dekat yang sunyi lah seperti sawah. Oh, Karena kan di sana masih desa kan. Iya, cuman masih rawan ya. Jadi Masih sebelum ada sedikit masalah, langsung solusinya ya itu Iya. menggunakan alarm. Iya, menggunakan Gitu. alarm. Jadi memang dituntut karena kan di sana masih desa, masih susah alat. Jadi kita dituntut untuk bagaimana kita fungsikan alat yang bukan pada tempatnya tapi kita bisa manfaatkan. Oh, gitu. Iya, Nah, seperti itu. kan itu beralat ya, berbasis alat. Nah, itu kan dulu zamannya belum ada kayak ChatGPT yang memudahkan Belum. untuk script, ngoding apa Iya, segala macam. Nah, untuk scriptnya sendiri atau ngodingnya sendiri tuh apakah banyak untuk membuat produk alarm itu atau gimana? Jadi untuk script itu sendiri sebenarnya kita di zaman dulu itu di tahun 2010 sampai 2015 itu kita pure komunitas online. Komunitas online. Ya, website. Jadi kita sharing di sana. Ada Oh. forum-forum kita tempat sharing. Jadi metode belajarnya itu lewat grup, Iya, lewat grup. ya. Murni Jadi lewat grup. dari situ kita pelajari untuk menciptakan satu alat yang kayak alarm itu karena dari sharing. Iya, betul. Itu fungsinya. Jadi itu kemarin beberapa alat tercipta lalu diperjualbelikan kayak gitu. Iya, diperjualbelikan. Atau untuk cuma instansi saja atau umum? Sebenarnya umum, cuman pada saat itu instansi lebih minta banyak, ada mungkin sekitar 16 unit ATM itu Lumayan ya. di tiga daerah. Ah. Dan itu akan dilanjut sebenarnya di tahun 2014 itu dilanjut sampai Toraja. Cuman pada saat itu saya lebih fokus lagi ke handphone. Jadi beralih beralih usaha lagi Iya, nih. beralih usaha Oh. dulu. Jadi tahapannya begitu. Jadi saya tidak ke sana karena sudah beralih ke handphone. Handphone. Iya. Jadi transisi ke handphone itu berapa lama kita buka usaha? Kalau dari handphone itu dari 2015 2015 sampai sampai 2019 19 Ya. sebelum Covid. sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi lumayan juga ya 5 tahun ya. 5 tahun. Dan itu kita buka di Ada 3 daerah, ada Tiga daerah Pare-Pare, langsung? ada Pinrang dan Maros seperti itu.
Parepare, Pinrang dan Maros, Maros. ya. Nah ini Kak, kan banyak bidang usaha yang dijalani. Ya. Ada beberapa usaha juga yang dibuka dan alhamdulillah bisa jalan dan transisinya pelan-pelan bisa berkembang ke beberapa jenis usaha. Ya. Kenapa memilih menjadi seorang dosen kira-kira? Ya. Ini kalau boleh tahu, kalau boleh tahu, iya. Sebenarnya untuk jadi dosen itu paling pertama adalah support dari orang tua. Support dari orang tua. Iya. Yang memang basically-nya orang tua saya itu guru. Oh, dan guru. Maceta apa SD. ceta? Ibu. Ibu di Iya, Mace, ibu guru. oke. Jadi dia dari dulu sebenarnya, dari 2010 pas selesai dia sudah support untuk masuk S2. Cuman karena saya posisinya lagi enak cari usaha, cari uang, cari cuan, makanya saya abaikan. Oh, jadi Setelah COVID masih ada dorongan dari orang tua untuk akhirnya menjadi seorang dosen. Untuk menjadi seorang dosen. Dan Akhirnya- pada saat itu kan syaratnya harus S2 kan? Iya, minimal. Minimal S2 gitu. Jadi lanjut di Unhas. Oke, jadi kita lanjut di Unhas. Iya. Tepatnya di 2021 2021 sampai 2023. 2023. Oke. Nah, setelah dari itu enggak lama berarti ya, Kak. Karena kita sama-sama masuk dari 2024. Iya. Bulan Masuk Maret. di mana kita? Kita di mana? Saya kan- S2-nya. Kalau saya kan S2-nya di Jogja, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar waktu di podcast sebelumnya. Jadi saya S2-nya di Jogja, Kak. Gitu. Ada Berapa tahun? 1 tahun 5 bulan. keren. Kalian itu sudah bisa cerita biasanya ya. Keren berarti ya. Oke. Lebih Nah, cepat berarti di. lebih cepat ya, alhamdulillah karena Kok bisa? Tanya dong tipsnya. Jadi ceritanya teman-teman itu saya mengambil jalur lomba, Kak. Jadi di sana itu bahkan S1-nya itu juga kalau ya di tempat saya Amikom itu S1-nya ada beberapa jalur dari skripsi dan tesis seperti umum, lomba dan jurnal. Nah, saya mengambil jalur lomba. Kayak gitu. Jalur lomba ini tidak ada seminar proposal, tidak ada seminar hasil, langsung sidang tutup gitu, deskripsi karya gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman di sini sekarang Undipa sudah memiliki S2 Magister pasca sarjana. Teman-teman bisa daftar. Untuk alumni sendiri ada beberapa potongan ataupun juga beasiswa mungkin ya, kayak seperti potongan yang akan diberikan. Tapi untuk teman-teman yang ingin bergabung silakan langsung saja ke web Undipa atau pasca sarjana. Teman-teman bisa mendapat informasi bagaimana mengenai pendaftaran dan mekanisme untuk menuju ke mahasiswa pasca sarjana gitu, Kak. Oke. Nah, saya masih penasaran ini, Kak, tentang bagaimana teman-teman mungkin mahasiswa yang belajar IoT itu nantinya akan lulus gitu. Akan lulus, dia bisa bawa kemana kira-kira dari materi IoT ataupun juga bidang ilmu IoT yang sudah dia ini mungkin ada sedikit gambaran tak dia bisa apa, dia bisa mengarah kemana kayak gitu. Untuk IoT itu sendiri sebenarnya sekarang itu sangat dibutuhkan di berbagai sektor sebenarnya. Ya, karena sangat dibutuhkan. Karena perkembangan teknologi ini memang membutuhkan perangkat-perangkat yang bisa otomatis, termasuk mungkin AC kah? Atau sekarang mobil pun kan sudah ada yang tanpa supir kan? Iya, itu betul. berbasis IoT juga. Jadi konsepnya bagi mahasiswa mungkin yang ingin lebih memperdalam tentang IoT, itu IoT dapat diimplementasikan itu di sektor industri, misalnya mesin apa yang kemarin saya datang dari Parepare itu mesin air gelas ya. Mesin air gelas. Air gelas. Nah, jadi air gelas itu kan ada mesin yang chain conveyor itu berjalan. Nah, mereka itu pasangkan sistem otomatisasi. Jadi secara otomatis dia potong lakbannya, dia kemas otomatis. Jadi itu kan sangat menyingkat waktu sebenarnya. Dan banyak lain lah sebenarnya untuk IoT itu sendiri. Ya, apalagi dunia IT itu sebetulnya Luas. untuk proyek kan sangat banyak Ya, sebetulnya. sangat luas sekali. Mau teman-teman bekerja di instansi, mau sebagai freelance project IT itu sangat besar peluangnya. Apalagi di era sekarang yang dimana mengandalkan AI kayak gitu, teman-teman. Jadi saya berharap mungkin teman-teman itu
bukan cuma di bidang IT, IoT Kak. Iya. Kayak gitu. Saya berharap teman-teman bisa mungkin mengambil satu bidang yang dimana bisa menjadi peluang teman-teman atau konsisten dalam mengembangkan bidang tersebut. Karena dari situ teman-teman bisa mengarah akan bekerja ataupun juga akan mengambil kerjaan sejenis apa kayak gitu. Nah, mungkin tahu Kak, ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa ini sebelum kita mungkin nantinya bisa duduk kembali di lain waktu kayak gitu. Bisa mungkin beberapa apa ya penyampaian untuk teman-teman mahasiswa tahu? Mungkin di bidang usaha ya, yang mau bisa usaha ataupun Boleh. akademisi bisa juga. Jadi saran saya kemarin sama teman-teman mahasiswa yang sudah ada beberapa yang sudah selesai S1, saya harap bisa lanjut lagi S2-nya. Itu utama karena ilmu itu tidak harus putus ya setelah S1. Investasi lah untuk diri sendiri. Kemudian sambil berusaha itu jauh lebih bagus. Ya. Sambil berusaha jauh lebih bagus. Kalau selagi bisa. Ya, selagi bisa, saya rasa bisa lah. Iya. Atur saja lah. Iya. Ya kan? Jadi begini, untuk usaha sendiri itu tidak ada kata gagal sebenarnya. Yang ada itu adalah semangat yang berkurang. Yo, ya. Gitu. Jadi Betul. usaha itu selalu berkembang, ibarat naik tangga, dia akan berkembang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa usaha saya itu akan hancur, tidak, akan berkembang. Tergantung bagaimana kita konsisten terhadap pekerjaan itu. Itu saja sih kuncinya. Dari beberapa pengalaman usaha yang saya alami, dan memang dari beberapa itu memang bagus hasilnya. Selagi mereka konsisten. Selagi kita konsisten. Ya, konsisten. Ya, konsisten sebetulnya. itu terus. Iya. Dan jaga customer kita. Itu yang paling utama. Ya, menjaga customer. Jadi semacam menjaga pelayanan terbaik. Yes. Pelayanan terbaik itu penting. Iya, teman-teman. Jadi saya jadi teman-teman sudah mungkin dapat pencerahan ya, sudah ada beberapa yang teman-teman bisa tangkap. Semoga dalam podcast kali ini teman-teman bisa jauh lebih berkembang, terkhusus dalam IoT, karena sudah mendapat tadi beberapa cerita pengalaman dari Kak Senong. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lagi lah gitu dan bisa menjadi peluang cuan. ya, tentunya. Tentunya. Itulah ya pasti yang diharapkan sama teman-teman kan. Iya, dong. Saya pun juga begitu, Kak. Oke, teman-teman. Senang sekali hari ini bisa ngobrol langsung sama Kak Senong, bisa berbagi pengalaman, informasi dan nilai edukasi. Semoga teman-teman dapat terhibur, dapat nilai edukasi dan hal-hal terbaik. Jangan lupa untuk follow Instagram, follow juga TikTok dan beberapa sosial media dari Undipa MKS, dan jangan lupa untuk saksikan terus YouTube podcast Undipa. Jadi langsung saja subscribe, like dan komen. Mungkin kita bisa lagi memberikan edukasi-edukasi yang lebih banyak dan lebih edukatif. Oke teman-teman, cukup sekian pertemuan kali ini Kak. Oke, terima kasih sudah berkunjung. Padahal kan kita satu kantor ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.